Halo, selamat pagi peserta didik Ibu yang terkasih, apa kabar? Hari ini kita memasuki materi tentang suara hati. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, maka ada baiknya kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur bagimu atas anugerah hidup yang tercurah atas diri kami masing-masing. Ya Bapa, hari ini kami hendak mengisi diri dengan berbagai pengetahuan. Semoga pelajaran hari ini mampu kami pahami dengan baik sesuai kehendak-Mu. Turunkanlah terang Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar hati dan pikiran kami senantiasa terang dan terbuka terhadap pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita mempelajari suara hati. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin terhadap suara hati, dan mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang suara hati. Sebagai pertanyaan pemantik pada hari ini ada 3 pertanyaan yang harus kita pahami dan kita ketahui. Yang pertama, apa yang kalian tahu tentang suara hati? Yang kedua, bagaimana suara hati itu bekerja? Yang ketiga, bagaimana kita meski bersikap? Untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, maka haruslah kita perhatikan dan kita simak materi berikut ini. Pengertian suara hati. Suara hati itu sering disebut dengan hati nurani atau juga suara Allah. Suara hati adalah daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik atau perbuatan buruk, serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Orang yang melawan suara hati berarti melawan Allah. Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada 2 hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Ini bisa kita lihat dari kitab Roma 7 ayat 13 sampai 26. Fungsi suara hati. Suara hati berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan. Apakah tindakan itu baik atau buruk? Fungsi suara hati dapat dialami dalam kehidupan sehari-hari, di mana seseorang menyadari nilai dan harga dirinya. Pendengar suara hati butuh latihan dan pembiasaan agar suara seseorang sungguh-sungguh murni. Fungsi suara hati yang kedua yaitu mengambil keputusan. Salah satu fungsi suara hati adalah mengambil keputusan yang benar dan yang pasti. Fungsi suara hati yang ketiga yaitu sebagai hakim dan penyadar. Fungsi suara hati ini untuk menjadikan hakim atas tindakan yang telah dilakukan manusia. Setelah mengetahui tindakan itu benar atau salah, maka suara hati semakin menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Nah, bagaimana cara kerja suara hati itu? Cara kerja suara hati itu ada 3 tahap. Yang pertama, sebelum bertindak, dia berfungsi sebagai petunjuk atau disebut dengan indeks, yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Hal ini dimiliki oleh setiap orang dewasa dalam diri masing-masing. Hanya seringkali suara hati itu tidak disadari, sehingga manusia bertindak tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Cara kerja suara hati yang kedua yaitu, pada saat menjelang bertindak, ia bertindak sebagai hakim ataupun iudex, yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang atau menghindari yang jahat.
Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh melakukan yang baik dan melarang melakukan yang jahat. Fungsi atau cara kerja suara hati yang ketiga yaitu sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberikan vonis ataupun vindex yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan adalah benar, ia akan memberikan pujian sehingga kita merasakan ketenangan. Tetapi bila kita melakukan yang jahat atau yang salah, maka ia akan memberikan hukuman yang membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang atau merasa kejar kesalahan. Apakah suara hati itu bisa keliru? Tentu saja bisa. Ada beberapa alasan penyebab suara hati bisa keliru ataupun tumpul. Yang pertama, seseorang kurang menghiraukan suara hatinya. Misalnya, sebelum melakukan suatu tindakan, suara hati sudah menyuarakan bahwa hal itu salah. Akan tetapi, karena alasan tertentu, tindakan tersebut tetap dilakukan. Apabila situasi ini sering terjadi, maka suara hati pun nantinya bisa keliru atau tidak mampu lagi membedakan tindakan itu benar atau salah. Penyebab yang kedua, suara hati bisa keliru karena emosi negatif seperti marah, malu, takut, dan sebagainya. Tindakan yang sudah dipengaruhi oleh emosi negatif membuat seseorang tidak mampu mempertimbangkan baik buruknya tindakan tersebut. Yang ketiga, kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga menyebabkan suara hati keliru. Misalnya, suatu keluarga tidak pernah mengoreksi tindakan seorang anak. Apapun yang dia perbuat tidak pernah dipantau orang tuanya. Apabila situasi itu berlangsung lama akan terjadi kekeliruan suara hati. Penyebab tumpulnya suara hati yang keempat yaitu suara hati bisa keliru karena pengaruh lingkungan. Seseorang yang sudah terbiasa hidup di lingkungan para pengganggu tidak akan mengatakan perbuatan mengganggu adalah perbuatan yang salah. Baginya, kebiasaan mengganggu itu adalah lumrah. Lalu bagaimanakah cara membina suara hati? Suara hati merupakan pembimbing yang senantiasa ada dalam diri manusia apabila suara tersebut dibina secara terus-menerus. Cara membina suara hati adalah sebagai berikut. Yang pertama, biasakan mendengarkan suara hati sebelum bertindak. Tindakan yang dilakukan setelah mendengarkan suara hati menunjukkan wibawa seseorang dan membuat seseorang sehat secara rohani. Apabila seseorang selalu melakukan hal ini, maka hidupnya juga akan tenang. Cara membina suara hati yang kedua yaitu bertindak dan bertutur kata seturut sumber terpercaya. Suara hati akan semakin baik apabila membiasakan diri bertindak dan bertutur kata seturut sumber-sumber terpercaya. Misalnya kitab suci, pendapat para pemimpin dunia yang baik, mengoreksi diri, mengikuti pembinaan rohani, dan lain sebagainya. Cara membina suara hati yang ketiga yaitu dengan menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu serta tanpa pamrih. Ajaran kitab suci tentang suara hati. Mari kita baca Ulangan 30 ayat 15 sampai 16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah ketetapan dan peraturan supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Melalui perikop berikut, ini merupakan sebuah undangan dari Allah kepada manusia untuk memilih yang baik. Ingatlah, manusia jatuh ke dalam dosa karena Hawa. Suara hatinya lemah dan dikalahkan oleh keinginannya. Mereka memakan buah terlarang. Itu bisa kita lihat dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24.
Nah, bagaimana suara hati itu menurut ajaran gereja? Gaudium et Spes artikel ke-16 mengatakan, di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus ditaati. Suara hati itu selalu menyuruhkan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik, dan untuk menghindari apa yang jahat. Bila mana perlu, suara itu menggemakan dalam lubuk hatinya. Jalankanlah ini, elakkanlah itu. Suara hati ialah inti manusia yang paling rahasia. Sanggar suci, di situ ia seorang diri bersama Allah, yang pesannya menggema dalam hatinya. Berkat suara hati dikenallah secara ajaib hukum yang dilaksanakan dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesama. Rangkuman materi kita hari ini yaitu yang pertama, suara hati merupakan suara yang menggema dari dalam hati manusia untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Yang kedua, ajaran gereja mengajarkan bahwa suara hati merupakan sanggar suci Allah dalam hati manusia, yakni di mana manusia bersama Allah. Tiga, suara hati dimiliki oleh setiap orang dan penuntun utama suara hati adalah akal budi. Empat, suara selalu benar, namun suara hati dapat menjadi Empat, suara hati selalu benar, namun suara hati dapat menjadi tumpul bila tidak dibina secara terus-menerus. Kelima, suara hati dapat menjadi tumpul dan keliru apabila kita terlalu sering melanggar, kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga, kurang berusaha mencari pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk, serta pengaruh lingkungan. Yang keenam, kita harus terus-menerus berusaha menjaga suara hati kita agar senantiasa terarah kepada kebenaran sejati, bagaimana yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus, Sang Sumber Hati yang sejati. Nah, anak-anak ibu, sebagai bahan refleksi kita pada pagi hari ini, ada dua pertanyaan yang ibu berikan setelah selesai mempelajari materi tentang suara hati. Apa yang harusnya kamu lakukan sebelum bertindak? Yang kedua, bagaimana caramu melatih suara hati agar tetap murni? Nah, ini mari kita refleksikan dalam diri kita dan kita jawab bersama. Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Maka marilah kita tutup materi kita hari ini dengan sebuah doa. Kita bersama-sama mendaraskan isi Mazmur berikut ini. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagimu yang besar dan dahsyat. Kuduskanlah ia. Raja yang takut yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduskanlah ia. Musuh Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, ia menjawab mereka. Dalam tiang awan, ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.